blessings. Kembali lagi kita belajar matematika ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat berkat dan kasih setia Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Pimpin setiap kami biar roh kepintaran daripada Tuhan turun bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke, pagi ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Still talking about bilangan caca. Jadi tetap masih membahas tentang bilangan caca bagian kedua. Ya, apa aja yang kita pelajari ini? Yang pertama, memahami berbagai jenis pecahan. Ini sudah kamu pelajari di kelas 4 dan 5, tapi tidak akan jelaskan lagi. Kemudian mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Oke. Yang pertama, let's see, yang pertama kita mengingat kembali jenis-jenis pecahan ya. Oke, pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa bentuknya seperti 1/2, pecahan campuran contohnya 1/3, pecahan desimal contohnya 0,1, 1 angka belakang koma, ada yang 2 angka belakang koma, ada yang 3 angka belakang koma. Persen contohnya 10%. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau dibilang per 100 berarti kalau kita ubah ke bentuk pecahan, dia pasti penyebutnya itu 100 gitu ya. Oke, mengubah berbagai bentuk pecahan. Ini sudah pernah dipelajari di kelas 4 dan kelas 5, tapi teacher akan ulang kembali ya. Yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, 3/10. Jadi paling gampang mengubah ke pecahan desimal kalau penyebutnya itu kelipatan 10. 10, 100, 1000 itu paling gampang. Kalau 3/10, kamu ingat aja, 10 itu satu nolnya ada 1, berarti desimalnya satu angka di belakang koma, 0,3 ya. Terus kalau dia 45/100, 100 itu ada 2 nolnya, berarti 2 angka di belakang koma. 2 angka belakang koma, 5 1 angka, 4 1 angka, lalu tambah 0, jadi 0,45 gitu. Kemudian 50/100, 50/100 per 100 itu berarti 2 angka belakang koma, berarti 0,50. Karena nolnya di belakang, jadi kita bisa buat menjadi 0,5. Ya. Selanjutnya ini 3/5. Ini kalau dia per 10, per 100, atau per 1000 itu gampang. 1000 3 angka belakang koma. Tapi gimana kalau penyebutnya itu bukan kelipatan dari 10? Kita buat supaya dia kelipatan 10. 3/5. Ini 3/5 dikali sama-sama dikali 20. Kenapa teacher harus dikali 20? Supaya dia dapat kelipatan 10. Karena 5 dikali 20 sama dengan 100. Ya. Jadi 3 dikali 20 sama dengan 60 per 100. 60/100 berarti 2 angka di belakang koma. 0,6 jadinya ya. 0,60 jadinya 0,6. Selanjutnya 1 3/5. Terus kalau dia bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ingat ya, 5 dikali 1, 5, tambah 3, 8. 8/5 jadinya, nih dia. Kita langsung buat kalikan 20. Tetap kenapa kali 20 supaya dia dapat 100 ya. 160/100, 160/100 berapa angka belakang koma? 100 ini 2. 1, 2 berarti dia 1,6. 1,60. Tapi kalau 0 belakang paling belakang itu enggak ada artinya. Jadi disederhanakan jadi 1,6. Ya, lanjut. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ingat desimal. Kalau 1 angka belakang koma per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Supaya kamu gampang, 0,6 berapa angka belakang koma? Lihat ini. 1 berarti per 10. 6 per 10. Ingat disederhanakan. Ya, kalau menyederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Ini sama-sama kita bagi 2. Dapatnya 2, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Dapatnya 3/5. Lanjut, 0,25. 25 berangka belakang koma. 1, 2. Berarti 25/100. Oke, ini kita sederhanakan. Bentuknya paling sederhana.
sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 sama dengan 1. 100 bagi 25 sama dengan 4. 1/4 tidak bisa kita sederhanakan lagi, berarti ini dia jawabannya. Selanjutnya, 0,325, ingat 325 berarti 3 angka belakang koma per 1000. Nah, kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi berapa? Teacher udah langsung buat ini sama-sama dibagi 25. Dapatnya 13/40. 13 dan 40 tidak bisa disederhanakan lagi, jadi itu jawabannya. Oke, lanjut. Pecahan biasa menjadi persen. Ingat, pecahan biasa menjadi persen, ini gampang, 3/4, langsung 3/4 kita kalikan 100. Nih, 100 dengan 4 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Oke, sama-sama dibagi 4 ya. 4 bagi 4, 1. 100 bagi 4, 25. 25 kali 3, 75%. Selanjutnya, 5/100. Sama dengan 5/100 dikali 100 ya. Sama-sama bagi 100. Dapatnya 5%. Nah, kalau dia per 100, itu sudah langsung bisa kamu cari pecahan persenannya. Jadi kalau 1/100 sudah pasti 1%, 50/100 sudah pasti 50%, 1000/100 sudah pasti 1000%. Karena persen itu artinya per 100. Kalau pecahannya sudah 100, berarti jawabannya langsung aja. 60/100 berarti 60%, 71/100 berarti 70. 71/100 berarti 71% gitu ya. Paham? Lanjut yang D. Persen menjadi pecahan biasa. Ingat kalau persen itu per 100. Contohnya 8% berarti 8/100. Sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Sama-sama kita bagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 100 dibagi 4 sama dengan 25 ya. Lanjut 62% berarti 62/100. Sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 62 bagi 2, 31. 100 bagi 2, 50. Tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, ini sudah jawaban yang paling sederhana. Jadi nanti kamu kalau mengerjakannya, mengerjakan latihan, kamu cari jawaban yang paling sederhana ya. Lanjut, desimal menjadi persen. Contoh, nih 0,4. Satu angka di belakang koma berarti per berapa? Per 10, berarti 4/10. Nah, ingat persen dia harus per 100. 4/10 kita kalikan 100. Sama-sama dibagi 10. Nah, 4 dikali 10, 40%. Ya, contoh yang kedua, 0,07. Berarti 7/100. Tadi teacher sudah ajarkan. Kalau dia sudah per 100, langsung aja. Berarti jawabannya 7%. Tapi teacher kasih contoh ya. 100 sama-sama dibagi 100. 1, jawabannya 7%. Oke, lanjut 0,75. 75/100 langsung aja. Berarti 75%. Oke. Persen menjadi desimal. Ini dia. 40% berarti 40/100. Kalau 100 berapa angka belakang koma? 2. 1, 2. Berarti 0,40 atau 0,4. Lanjut, 68%. Berarti 68/100. Berapa angka belakang koma? 2. Berarti 0,68. Oke. Teacher dapat 2. Dari mana teacher langsung tahu 2 angka belakang koma? Karena dia per 100. Kalau per 10, 1 angka belakang koma. Per 1000, 3 angka belakang koma ya. Per 10.000, 4 angka belakang koma. Perhatikan banyak nolnya. Oke. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Teacher selalu ajarkan kalau kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan, kita ubah semuanya ke bentuk persen. Itu yang paling gampang. Nih, teacher ada bilangan di sini 0,32, 0,65, 2,12, 2,12, 1,68, 0,98. Nih, dapatnya 32%. Kenapa, teacher? Karena 0,32 itu 32/100. Ya. 0,65, 65/100 di 65%. Ini 212%, ini 168%, ini 98%. Oke, paham ya? Jadi langsung kamu tidak usah ubah-ubah lagi ke bentuk yang lain. Ya. Boleh kamu ubah ke persen atau kamu boleh langsung lihat desimalnya.
Ya, jadi sini yang 0 duluan, berarti ini yang paling kecil. Kamu cari yang paling besar ya, dari sini dulu. Lalu ini boleh juga ya. Mau ubah ke persen boleh, tapi kalau dia semuanya desimal, kamu langsung aja. Ya, coba kita urutkan dari yang paling terbesar, berarti 2,12, kemudian 1,68, kemudian 0,98, 0,65, dan 0,32. Tetap sama. Oke, kita urutkan dari yang paling besar ya. 212% berarti 2,12. Oke, kemudian 168% 1,68. Kemudian urutan ketiga 98% 0,98. Lalu 65% 0,65. Lalu 32% 0,32. Ini dia urutannya. Tetap sama. Mau kamu pakai desimal dan persen, it's okay ya. Lanjut. Nah, nih, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, ini teacher bilang, kalau dia ada berbagai macam pecahan, kalau tadi desimal ya, kalau ini ada pecahan persen, ada desimal, ada campuran, ada pecahan biasa. Kita langsung saja kalau ini sudah pasti 65%, ubah ke persen ya nak ya, biar lebih cepat. Ini 58%. Oke, sekarang 1/3/8 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 8 dikali 1, 8, tambah 3, 11. 3/8. Oke, wait ya. Oh, ini ada kesalahan sebentar. Biar teacher coba perbaiki. Continue. This one. Jadi ini tadi 1/3/8 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadinya 11/8 ya. Dikali 100, ini sama-sama dibagi 4. 100 bagi 4, 25. 8 dibagi 4, itu 2. Jadinya 11 dikali 25 itu 275, kita bagi 2 dapatnya 137,5% ya. Lanjut 12/5 sama dengan 12/5 dikali 100. Nah, 100 dan 5 sama-sama dibagi 5. 100 dibagi 5 20, 5 dibagi 5 1. Jadi 12 dikali 24 dapatnya 240%. Ya. Lanjut 4/5 sama dengan 45 dikali 100, sama-sama dibagi 5 juga, ini 20, ini 1, 4 kali 20 sama dengan 80%. Jadi kita dapat urutkan pecahan berikut yang terbesar. Kita sudah dapat tadi jawabannya, ini 65%, ini 58%, ini 137,5%, ini 240%, dan ini 80%. Nah, urutkan pecahan desimal dari yang terbesar. Oke, berarti ini, sorry ya, urutan pecahan, tidak semuanya desimal soalnya. Urutan pecahan dari yang terbesar. Yang terbesar yang mana? 12/5. Nih, ya setelah 12/5, 1/3/8. Good. Setelah itu 4/5. Setelah itu 65%, dan terakhir 0,58. Paham ya? Nah, untuk latihan kamu hari ini, halaman 49 sampai 50, nomor ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 soal. Kamu kerjakan semuanya di buku kotak-kotak. Dan teacher tolong, sebelum kumpul buku kotak-kotaknya, tolong di garis pinggir terlebih dahulu. Ya, bukan satu kotak, satu angka, atau satu huruf, tapi tetap kamu tulis seperti kamu nulis di buku tulis biasa. Oke? Dan teacher berharap kamu mengumpulkan tugasmu tepat waktu supaya tidak menumpuk karena kamu sudah kelas 6 ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Biar kami semua dapat mencerna setiap pembelajaran dengan baik dan mengerjakan setiap tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Biar kepintaran dan hikmat daripada Tuhan turun bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Thank you for your attention, my students. God bless you all.